Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 kurikulum Merdeka, yaitu di bab 5, bertukar dan membayar. Nah, ini di bagian yang kedua ya anak-anak. Nah, ini ada di halaman 109 sampai 112 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Yuk langsung saja kita mulai. Apakah kalian menyukai cerita ditukar dengan apa tersebut? Bagian mana yang paling kalian sukai? Dapatkah kalian mengingat dan memahami jalan ceritanya? Apa saja peristiwa yang dialami para tokohnya? Nah anak-anak, untuk itu kalian bisa menonton video kakak sebelumnya ya. Bertukar itu ada di bagian yang pertama. Nah, di video sebelumnya ini ada di playlist Bahasa Indonesia kelas 4. Nah, di situ bisa kalian lihat ya cerita yang berjudul ditukar dengan apa. Nah, untuk memeriksanya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kalian boleh mengerjakan berdua dengan teman. Untuk itu, yuk kakak akan bantu untuk menjawabnya ya anak-anak. Pertanyaan yang pertama, pada awalnya, bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan Kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan? Yaitu jawabannya adalah hewan-hewan di hutan Kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Kita lanjut yang nomor 2. Mengapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan? Nah, jawabannya adalah batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, tidak sama warnanya, dan terlalu berat untuk tikus. Yang ketiga, mengapa Saangsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 dan 4? Jawabannya adalah karena uang angka 3 diperoleh dengan uang 1 ditambah 2 dan 4, yaitu 2 ditambah 2. Yang nomor 4, pernahkah kalian melakukan barter atau melihat orang melakukan barter? Jika iya, barang apa yang saling dipertukarkan? Nah, contohnya anak-anak ini ya. Saya pernah melihat seseorang melakukan barter di pasar, misalnya pisang ditukar dengan kelapa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayau? Nah, anak-anak, jawabannya adalah penggunaan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayau. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu. Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Ingat, carilah kata-kata yang belum kalian pahami di KBBI. Kemudian catat kembali atau catat menjadi kamus kartu kalian. Nah, dari cerita itu ada beberapa yang digaris bawahi kuning ya anak-anak. Yang pertama ada kata barter. Nah, barter itu adalah perdagangan dengan saling bertukar barang. Kemudian ada pelatuk. Pelatuk itu adalah burung pemakan serangga yang membuat sarangnya pada kayu yang dilubanginya. Kemudian ada kata cemerlang. Cemerlang ini bagus atau bagus sekali atau baik sekali hasil suatu pekerjaan. Kemudian cemerlang juga bisa diartikan dengan cerdas. Ini untuk tentang otak ya anak-anak. Nah, Nana, inilah pasar hutan Kelayau ya, tampakannya seperti ini. Nah, Nana, tujuan penulis yaitu cermati kembali cerita ditukar dengan apa. Nah, menurut kalian, apa tujuan penulis membuat cerita tersebut? Mana jawaban yang menurut kalian benar? Yang A, penulis ingin menceritakan keajaiban atau kejadian ajaib yang dilihatnya. Yang B, penulis ingin menyampaikan bahwa hewan-hewan juga memakai uang. Yang C, penulis ingin menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan. Atau kalian punya pendapat lain, kemukakan pendapat kalian. Nah, anak-anak, jawabannya adalah yang C ya anak-anak, yaitu penulis ingin menggambarkan kejadian yang dialami manusia
terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan-hewan di hutan Kelayau tersebut. Yang nomor 2, menurut kalian mengapa penulis memilih tokoh hewan dalam cerita ini? Yaitu jawabannya adalah agar lebih menarik dan lebih mudah dipahami, terutama untuk anak-anak. Kemudian anak-anak mencari informasi dari berbagai sumber. Setelah membaca cerita ditukar dengan apa? Carilah informasi tentang sejarah munculnya uang dalam kehidupan manusia. Kalian dapat mencarinya di ensiklopedia, di perpustakaan, atau lewat internet ya anak-anak. Nah anak-anak, kita lanjut ya. Anak masih semangat ya. Yang kedua, kalian masih ingat adik Simba yang dibahas di bab 4? Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Carilah informasi yang dapat menjawab kata-kata tanya tersebut terkait sejarah uang. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat kalian jadikan contoh untuk memandu dalam mencari informasi. Contohnya di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab anak-anak. Untuk itu yuk kakak akan bantu untuk menjawabnya ya. Langkah selanjutnya, buatlah rangkuman dari informasi yang kalian baca. Membuat rangkuman berarti menuliskan hal-hal penting dari informasi tersebut. Perhatikan bagian di bawah ini untuk membantu kalian dalam membuat rangkuman. Jangan lupa tuliskan juga sumber informasi kalian. Nah, yang pertama adalah baca dan pahami. Kemudian temukan ide pokok. Selanjutnya, cari jawaban menggunakan adik Simba yang tadi dan tuliskan dalam 2-3 paragraf. Nah, anak-anak, dengan mencari informasi tentang sejarah uang dalam kehidupan manusia, kalian belajar mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, seperti ini contohnya ya anak-anak. Yang pertama, kapankah manusia mulai mengenal konsep uang? Nah, jawabannya adalah manusia sebagai makhluk hidup memiliki berbagai kebutuhan sebagai penunjang hidup. Manusia mulai mengenal konsep uang sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter dan kebutuhan semakin kompleks. Yang B, bagaimanakah bentuk uang pada masa itu? Yaitu jawabannya adalah jauh sebelum mengenal uang, manusia melakukan barter atau jasa untuk barang dan jasa yang diinginkan. Namun tak mudah untuk meraih kesepakatan mengenai nilai pertukarannya. Maka timbullah kebutuhan akan adanya suatu alat penukar yang disebut dengan uang. Yang C, mengapa manusia menciptakan uang? Yaitu jawabannya adalah selama berabad-abad, berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Yang D, bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan saat belum adanya uang? Yaitu jawabannya adalah manusia menciptakan uang karena alat tukar seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda-benda lainnya memiliki kelemahan, yaitu uang barang sulit dibawa kemana-mana, tak bisa dipecah sebagai kembalian, dan apabila dibagi akan terdapat pengurangan nilai, dan uang barang tak bisa bertahan lama. Nah, semua, akhirnya kita sudah sampai di akhir video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita juga sudah sama-sama membahas ya di bagian ini, di bagian 2. Nah, semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tetap semangat belajar bersama channel Bimbel Online. Jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian anak-anak. Thanks for watching, see you next time anak-anak hebat semuanya. Oh iya, kakak lupa, jangan lupa di komen ya, siapa tahu ketika kalian komen kakak akan balas dan kakak akan memberikan hadiah yang menarik untuk kalian. Jadi jangan lupa di komen di kolom komentar. Tentunya pelajari semua di playlist ya, semua sudah lengkap kakak isi biar memudahkan atau memudahkan kalian dalam belajar. Yaitu mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir juga di sana sudah lengkap ya di playlist di masing-masing mata pelajaran kelas 4.